Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hayyikum tahiyatul islam, tahiyat ahlussunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biat yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali kita sama-sama bertalabul ilmi. Kita akan bahas yaitu kitab Aqidatul Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihissalam." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Abul Anbiya adalah Ibrahim alaihissalam. Jika kita mengenal ucapan Abul Bashar, bapaknya manusia, maka Adam alaihissalam adalah orangnya. Adapun jika kita berbicara Abul Anbiya, bapaknya para nabi, maka Ibrahim alaihissalam adalah orangnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berkata kepada kaumnya, "Innani bara'un mimma ta'budun." Innani, sesungguhnya aku ini bara'un. Bara' di dalam Islam ada istilah al-wala, al-bara' ataukah al-muwalatu wal mu'adat. Jadi kalau al-muwalah itu adalah al-mahabbah. Al-muwalah itu artinya adalah al-mahabbah. Ataukah yang dikenal dengan al-wala. Wala itu cinta. Al-wala itu al-mahabbah ataukah cinta dan sayang atau kasih, menyenangi, condong untuk membela. Itu adalah al-wala. Adapun bara' memiliki arti yaitu berlepas diri, yang dikenal dengan al-mu'adat. Pada siapa dia harus melawan. Al-mu'adat. Al-mu'adat ataukah bara' berlepas diri. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu saat pernah berkata, "Innani bara'un mimma ta'budun." Aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menetapkan sesuatu hal yang luar biasa. Apakah yang beliau tetapkan? Yang pertama adalah al-bara', memusuhi. Al-bara' benci. Al-bara' tidak suka. Al-bara' dia menjauhkan. Menjauhkan apa? Mimma ta'budun, dari sesembahan yang selama ini disembah oleh kaumnya. Kemudian beliau memberikan penetapan illal ladzi fatarani, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala fatarani, fatiris sama, pencipta langit. Illal ladzi fatarani, kecuali dia yang telah menciptakan aku. Bagaimanakah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata illal ladzi fatarani? Karena yang menciptakan dialah yang berhak untuk disembah. Maka dia memberikan penetapan illal ladzi fatarani. Kita akan bahas pada pembahasan innani bara'un. Wa mana an-nafyu fi ruknil awal. Itu adalah penetapan yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya kata-kata innani bara' adalah makna an-nafyu, memberikan arti dari peniadaan fi ruknil awal, dari kata-kata la ilaha, dari kata-kata la ilaha. Kenapa? Di situ adalah an-nafyu pada kalimat la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata-kata illallah terdapat pada potongan ayat illal ladzi fatarani, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan aku. Itu adalah makna al-itsbat fi rukni ats-tsani. Bagaimanakah kuatnya akidah Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat santun. 3 hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan yang pertama kali melakukannya adalah Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali memakai celana.
Orang yang pertama kali memakai celana adalah Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali memuliakan tamu. Orang yang pertama kali memuliakan tamu adalah Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali khitan, orang yang pertama kali supet, orang yang pertama kali tetak, sunat. Siapa orangnya? Nabiullah Ibrahim. Disebutkan di dalam hadis Bukhari, wa kana ibnu 80 sana. Usia Nabi Ibrahim waktu itu adalah 80 sana. 80 tahun. Wa kana bil qaddum. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam khitan menggunakan qaddum. Yang dimaksud qaddum adalah kampak. Ya tidak usah dibayangkan seperti apa. Yang jelas Nabi Ibrahim adalah orang yang menjadi Khalilur Rahman. Berikutnya kita akan bahas yaitu arkanus syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Rukun syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya Allah. Laha ruknani huma qauluna abduhu wa rasuluh. Wa huma yanfiyani al-ifrat wa tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa abduhu wa rasuluh wa huwa akmalul khalqi fi hataini as-sifatain asy-syarifatain. Arkanus syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang harus terpenuhi pada syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ucapan kata-kata abduhu wa rasuluh. Dia adalah abduhu, hambanya Allah. Wa rasuluhu, begitu juga utusannya. Begitu juga rasulnya. Maka dikatakan wa huma yanfiyanil ifrata wa tafrid. Seseorang mengucapkan kata-kata abduhu wa rasuluh, maka ini akan meniadakan dua hal yang harus kita perhatikan. Apa itu al-ifrat? Berlebih di dalam menyanjung, wa tafrid, ataukah menyepelekan. Rasulullah SAW tidak boleh kita sanjung secara berlebihan. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah anak cucunya Adam. Wala fakhr, dan aku tidak membanggakan diri. Orang yang terbaik di dunia ini dari zaman Adam sampai hari kiamat nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah Abdullah, abdun, hamba, dinisbatkan kepada sesuatu yang mulia jadilah mulia, maka Abdullah, Abdullah, wa rasuluh, dan rasulnya. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih keturunan dari Ismail ibn Ibrahim adalah seorang yang bernama Kinanah. Keturunan yang terbaik dari Ismail ibn Ibrahim adalah Adnan. Dari Adnan maka muncul keturunan yang terbaik, yaitu Kinanah. Dari Kinanah muncul keturunan yang terbaik, yaitu Quraisy. Dari Quraisy muncul keturunan yang terbaik, yaitu Bani Hashim. Dari Bani Hashim muncul yang terbaik, maka Rasul menyebutkan wastafani min Bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala memilihku dari keturunan Bani Hashim, menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang pilihan. Wa tafrid, tidak boleh pula seseorang untuk ngece, tidak boleh seseorang menghina, tidak boleh seseorang tidak menempatkan Rasulullah SAW bukan pada tempatnya, sehingga beliau direndahkan, yang dikenal dengan at-tafrid. Orang-orang Yahudi mereka berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristiani menjadikan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur mereka orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah. Allah itu Isa ibnu Maryam. Ditetapkan kufur. Apa itu? Menjadikan Nabi Isa sejajar dengan Tuhan ataukah anaknya Tuhan. Padahal Allah telah firmankan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Nah, bagaimanakah orang Yahudi? Maka orang-orang Yahudi menyepelekan Nabiullah Isa. Di mana orang-orang Yahudi mereka menjadikan Nabi Isa adalah anak pelacur. Bahkan orang-orang Yahudi lah yang berusaha untuk membunuh Nabiullah Isa. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Isa. Allah Subhanahu wa taala habarkan di dalam Al-Qur'an, Allah murka terhadap Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa? Wa qaulihim inna qatalnal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Allah Subhanahu wa taala murka melaknat orang-orang Yahudi di mana mereka berkata, kami telah berhasil membunuh Isa ibnu Maryam. Rasulullah, Allah bantah. Wa ma qataluhu wa ma salabuh. Allah tidak diam. Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya sebagaimana firman Allah, innala nansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami akan menolong rasul kami akan menolong orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan di hari kiamat kelak nanti. Nabi Isa alaihissalam dibela oleh Allah dan Allah memberikan pernyataan, wa ma qataluh. Mereka orang-orang Yahudi sama sekali tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuh. Mereka pun juga tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dengan salah satu di antara siswa Nabi Isa. Allah menyebutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami telah berhasil membunuh Nabi Isa, mereka dalam keadaan penuh keraguan. Malahum bihi min ilmin, yang mereka lakukan tidak didasari atas dasar ilmu, illa tiba'adhan, kecuali hanya praduga dan prasangka. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka orang-orang Yahudi juga tidak merasa yakin kalau berhasil membunuh Nabiullah Isa, barrafa'ahullahu ilaihi. Akan tapi yang benar Allah Subhanahu wa taala mengangkat sampai di sisinya. Maka dikatakan fahuwa abduhu wa rasuluh. Maka Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa huwa akmalul khalqi fi hataini sifatain asyarifatain. Maka beliau adalah akmalul khalqi, paling sempurnanya makhluk dalam dua hal sifat yang sangat mulia, yaitu abduhu wa rasuluh. Wa ma'nal abdu huna al-mamluku al-abidu. Adapun arti al-abd di sini adalah al-mamluk. Al-mamluk, al-abid. Al-abdu al-mamluk, hamba sahaya. Hamba sahaya. Tapi dia tidak sekedar hamba. Siapa dia? Abdullah. Hambanya Allah, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan di dalam awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Maka di sini idhafatu tasyrif, namanya adalah idhafatu at-tasyrif, penyandaran kepada yang mulia jadilah mulia. Idhafa at-tasyrif. Ay annahu basyarun makhlukun mimma khuliqa minhu al-bashar. Beliau adalah bashar. Beliau adalah bashar, manusia biasa. Makhluk. Mimma khalaqa minhu al-bashar, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari manusia-manusia yang ada. Yajri alaihi ma yajri alaihim. Berlaku untuk Rasul, berlaku pula untuk manusia biasa. Kama qala ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum. Sebagaimana firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Rasulullah SAW yamshi fil aswaq, ya'kulu ta'am. Rasulullah SAW manusia biasa, berjalan keluar masuk pasar, bahkan ya'kulu ta'am, makan makanan. Nabi Isa pun juga demikian. Beliau adalah manusia biasa, makan. Begitu seseorang berbicara, orang itu makan, maka butuh toilet. Maka Rasulullah SAW pun beliau mengajarkan umatnya bagaimanakah tatkala masuk toilet. Tatkala keluar toilet harus juga berdoa. Menunjukkan Rasulullah SAW adalah bashar. Dan disinilah hikmah besar. Kenapa Rasul itu adalah manusia? Kalau Rasul itu dari malaikat,
niscaya umat akan berkata, oh iya jenengan kan malaikat, tidak makan, tidak minum. Tapi begitu Rasul dari manusia, beliau bisa melakukan seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Rasulullah SAW menikah, Rasulullah SAW punya keturunan, Rasulullah SAW bangun malam, Rasulullah SAW beliau melakukan banyak ketaatan, maka kita pun bisa melakukan, mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi. Waqad wafa al-ubudiyyah haqqaha wa madaha Allah bidzalik. Qala ta'ala alaysallahu bikafin 'abdah. Rasulullah SAW telah wafa yuwafi, menunaikan apa yang menjadi wajiban hamba kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memujinya. Pada firman-Nya alaysallahu bikafin 'abdah. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 36. Pada firman Allah juga, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Maha suci Allah, zat yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Disebutkan di awal surat Al-Isra, nanti bisa dilihat di terjemahannya. Wa mana ar-rasul al-mab'utsu ila nasi kafah bid'awati ila nasi basyiran wa nadhira. Adapun makna ar-rasul adalah dia adalah orang yang diutus kepada manusia seluruhnya, yaitu dia adalah manusia yang diutus oleh Allah kepada manusia secara menyeluruh. Apakah yang menjadi tugasnya? Bid'awati. Dia memiliki kewajiban untuk berdakwah ilallah, di jalan Allah, basyiran wa nadhira. Dan demikian tugas Rasul. Apa itu? Basyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan. Sebagaimana firman Allah, kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah ummah wahidah. Yang dimaksud ummah wahidah adalah umat yang bertauhid. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi-nabi yang tugas mereka adalah mubasyirina wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah lain waktu kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.